Halo makhluk bumi, kali ini saya akan mencoba mengajarkan tentang kisi-kisi dari tugas untuk ulangan matematika. Yang saya bisa lakukan adalah dari tugas yang pertama. Tugas yang pertama yaitu nomor 9. Itu kita disuruh gambarlah koordinat berikut ya. Jadi kita disuruh gambar koordinat dari A itu 8,9, lalu B negatif 1,4. Nah, gimana caranya kita menggambar sebuah koordinat dengan titik tertentu? Jadi yang pertama-tama kita harus siapkan yaitu adalah sebuah penggaris. Dan saya yakin Anda sudah punya penggaris karena saya pinjamkan ya, apalagi yang terbagus aluminium. Jadi saya di sini pakai seadanya yaitu yang plastik yang masih dibungkus, dan ini plastik yang made in Taiwan. Bahannya elastis, sangat bagus. Jadi ini pertama kita gambar di sini 8,9. Kita gambar dulu, gambar yang bagian A gini. Maka kita gambar dulu ya, karena 8,9 jadi kita anggap setiap 0,5 itu satu dari ini. Jadi ya, kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sampaikan ke 9. Jadi di ya 9, 10. Ya, kita kasih titik lah. Masing-masing kita ginikan 10 ya. Karena tadi kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang aja 10 ya. 10. Nah, kira-kira begini. Lanjut dia 9 ya ke atas. Nah, kayaknya nggak muat ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya di sini ya. Agak ribet juga. Oke, kita lanjut. Yuk. Aduh. Jadi begini jadinya. Ini tadi Pesanu pensilnya patah ya. Jadi ya sudah, karena kita nggak punya pensil lagi dan kita tidak tahu rautan ada di mana. Jadi mau tidak mau kita pakai pulpen. Jadi kita gambar gitu kan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gambar yang sini, yang ini ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kelihatan ya? Ya kelihatan dong. Tulisan saya bagus kok. Nah, terus yang bagian A ini itu disuruh ini 8,9 ini maksudnya apa? Jadi 8,9 ini itu adalah koordinasi dari X dan Y. Ini X, ini Y. Jadi X itu di mana, Y itu di mana? X itu ada di sini dan Y itu ada yang di atas bagian sini. Nah, gitu ya. Jadi kalau disuruh gambar, pasti kita tahulah
Kalau ini 8 berarti di bagian sini. Kalau yang Y itu di bagian sini. Dan itu perlu diingat, kalau untuk bagian yang positif ya, ini kan positif nih, dia itu di bagian sini ya. Ini bagian sini, ini untuk X dia bagian sini positif, untuk Y dia bagian sini positifnya. Jadi kalau misalnya X-nya di bagian sini itu negatif, kalau Y bagian sini itu negatif. Ya ini karena saya cuma gambarnya dalam koordinat yang positif saja ya. Jadi kalau misalnya kita panjangin lagi ke sini, ini kita panjangin lagi ke sini, nanti yang di sini turun ke sini itu Y-nya negatif. Terus ke sini X-nya makin lama makin negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya gitu ya. Lanjut aja tanpa basa-basi. 8 di situ kan kita berikan titik, dan 8,99-nya di sini. Nah, kita kasih titik. Kalau udah kita kasih titik diapain? Ya udah. Ya udah. Ya udah. Nah, makanya perlu penggaris. Jadi ini kita tarik garis. Set. Oke. Jadi inilah hasil dari 8,9. Lanjut yang B pun juga begitu ya. Mari kita gambar yang B menggunakan penggaris dan pulpen atau pensil atau tip X atau spidol, stabilo, ya apa aja yang bisa ditulis. Bagian B kita gambar di bawah sini. B aja. Negatif 1,4. Seperti yang kita ketahui, X di sini dan Y itu yang di kanan. Jadi X-nya negatif 1, Y-nya 4. Gimana caranya? Gambar aja. Ya segini gitu kan ya. Ya. Karena itu saya malas ngitung ya. Jadi ini seadanya. Karena X-nya itu negatif. Kalau di sini 1 2 3 4-nya di sini positif, berarti ke sini itu negatif. Pokoknya di sini titik nolnya yang di tengah nih. Jadi ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, ini X, ini Y-nya 4 berarti 1, 2, 3, 4 nih ya. 1, 2, 3, 4. Jadi gambarnya gimana? Tinggal kita tarik. Jadi dari negatif 1,4 itu ada di sini. Jadi gambarnya begini. Set. Ya, jadi ini adalah titik koordinatnya. Garis ini gambar dari sebuah koordinatnya. Jadi kira-kira begitu cara menggambarkan soal nomor 9 dari tugas pertama, cara menggambar sebuah koordinat. Nih. Jadi kalau misalnya ada soal C negatif 3, negatif 5. Nah, kira-kira gimana nih yang C? Gampang ya. Jadi cukup kita gambar lagi koordinat ya. Karena saya cuma mencontohkan, jadi ini tidak pakai penggaris. Tapi kalau mau gambar di ulangan nanti harus pakai penggaris ya. Ini X, ini Y. Gitu. Ini X, ini Y. Ya. Negatif 3 X-nya 1, 2, 3. Negatif 3, negatif 2, negatif 1 begitu. Y-nya negatif 5, 1, 2, 3, 4, 5. Salah, kebalik. 1, 2, 3, 4, 5. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nah, di situ ya. Jadi gambarnya gini, negatif 3, negatif 5. Seret. Jadi, ya kira-kira begitu cara menggambarkan sebuah titik koordinat. Ya, paham ya? Kita lanjut ke nomor 10 dengan kertas di baru ya.
Ini kertasnya baru kok, tenang aja, nggak saya bolak-balik. Yaitu gambarlah kubus dengan sudut 30 derajat. Jadi nomor 10 itu kita diminta gambar kubus, ya, kubus dengan sudut 30 derajat. Ya. Gimana kubus dengan sudut surutnya 30 derajat? Jadi sudut surut ya. Yang diperlukan di kubus itu di sini adalah sudut surut. Gimana gambar sudut surutnya itu? Jadi alat yang kita perlukan di sini adalah Animal Planet. Gimana cara gambarnya? Jadi misal nih kita perlu sudut yang namanya 30 derajat. Ya, 30 derajatnya di sini ya. Nih, ini 30 derajat. Jadi kalau gitu kita gambarnya ke samping. Atau sebenarnya lebih enak ke sini ya. Jadi saya anggap 30 derajatnya dari sini 0 10 20 30 ya. Anggap 150 ini berarti 30 derajat. Jadi saya kasih titik di sini. Karena ini tempat titiknya. Terus 30 derajatnya itu di sini. Ini 30 derajat. Nah, terus misalnya kita mau bikin kubusnya itu, sebenarnya kan dalam soal tidak ditentukan berapa panjangnya. Tapi kita tahu kalau panjang setiap sisi, setiap rusuk dari kubus itu sama. Jadi kalau misalnya kita bikin 3 cm, semuanya 3 cm. Ya anggap aja kita bikin 2 cm aja. Jadi di sini kita tarik ya 2 cm. Terus ke atasnya juga berarti 2 cm. Jadi pertama-tama kita bikin itu jangan langsung serong dulu, kita bikin dulu persegi sebelum kubus. Ini 2 cm. Ini 2 cm. Lalu ini juga 2 cm. Oke, sudah muncul ya kubus dengan 2 cm. Lalu dengan 2 cm ini kan tadi 30 derajatnya ke sini. Ya, ke titik bagian sini. Di titik ini ke sini ya. Nah, ini 30 derajat. Terus kita bikinnya berapa senti ya? Kita bikin juga 2 senti ya di sini. Tapi kita kan nggak pasti tahu gitu 2 sentinya di sini semana. Itu sebenarnya ada rumusnya, cuman saya tidak tahu ya, karena saya lupa. Jadi saya cuma ngajarkan cara begini aja. Ya anggap aja di sini lah. Karena yang surut itu pasti nggak bakal sampai 2 cm. Ke bagian sini tuh pasti nggak bakal nyampe 2 cm. Ya. Nah di sini juga, yang di sini tahu dari mana? Kan tadi kita bergambar di sini, apakah kita perlu busur lagi di sini untuk menentukan 30 derajat? Nggak usah. Begini aja. Dari sini 2 cm. Tuh 2 3 4. Nah, 2 cm. Nah, baru di sini tarik. Nah, ini sudah sama ini. Ke sini dengan ke sini sama, sudah 30 derajat. Nah, tinggal kita gambar lagi untuk sampai ke atasnya. Itu perlu 2 derajat. 2 derajat 2 cm. Nah, 2 cm. Nah, ini jadi gitu, harusnya tuh begini. Enggak sih. Nah, ini kita gambar juga 2 cm dari sini. Nah, kita gambar juga di sini 2 cm. Nah, baru tarik garis dari sini ke atas. Nah, pasti 2 cm nih.
2, 3, 4. Gitu caranya. Jadi kalau misalnya kita disuruh bikin dengan sudut 45 derajat, ya kita bikin dengan sudut 45 derajat. Dengan pakai busur tadi diukur ininya ya. Ini 45 derajat, nanti dicoba aja. Dan kita lanjut ya, agar pembahasan ini tidak terlalu lama dan panjang, ke nomor 1 tugas 2. Nah, tugas 2 nomor 1 itu adalah gambarlah ilustrasi yang menunjukkan nilai dari 4/5. Jadi kita diminta gambar ilustrasi 4/5. Gimana caranya untuk menggambar secara hal yang lebih simpel gitu ya. Kan biasanya di mana-mana kita pakai bulat gitu. Biasanya ini kayak gini, ini 1,5 gitu kan, biasanya kan gini 1,5. Terus misalnya kita digambar gini, misalnya kita gitu, ini biasanya 1/4 gitu kan. 1 yang diarsir, terus 1, 2, 3, 4 dari semua sisinya gitu. Jadi 1/4 ya. Ini bilangannya, ini penyebutnya. Nah, penyebutnya jadi di sini seluruh sisi di sini ada 4, yang diarsir 1 gitu. Di sini juga yang di sini ada 2, yang diarsir 1. Nah, terus 4/5 gimana tuh? Untuk cara lebih mudahnya kita nggak perlu pakai bulat ya, karena kalau pakai bulat bingung di sini 5-nya itu gimana baginya, nanti nggak rapi gambarnya. Jadi lebih simpelnya itu kita menggunakan sebuah kotak. Nih, anggaplah kita ambil satu garis ini ya. Sini. Nah, kita ambil satu. Kalau setiap 1 cm itu 1 gitu, 1 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, cukup sampai 5 cm aja. Jadi 1 cm itu sama dengan 1 kotak. Kita gambar lagi di bawahnya ini. Set. Nah, sampai 5. Tutup. Nah, ini juga tutup. Ini juga tutup. Ini juga tutup. Ini juga tutup. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah ada 5 kotak. Terus 4/5 itu seperti apa? 4/5 itu ya sudah, kita arsir aja ini. Nih 3, 4. Nah, jadi yang diarsir itu ada 4, dan keseluruhannya itu ada 5. Jadi ini 4/5. Ini cara lebih mudah daripada kita menggunakan bulat. Sama kalau misalnya kita bikin 1/2, kita tinggal bikin 2 kotak aja. Satunya diarsir jadi 1/2. Itu cara gampangnya ya. Lebih baik enak pakai kotak begini untuk mengilustrasikan kalau ini itu 4/5. Nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Nah, nomor 2, tentukan pecahan senilai dari 3/7 dan 5/6. Ya, jadi untuk yang nomor 2 ini saya kurang, ini yang gampang ya. Tentukan pecahan senilai dari
Nah ya, nomor 2. Pecahan senilai. Ya kelihatan ya. 1 3/7. 3/7. Nah, kita diminta untuk mencari persamaan pecahan ini senilai. Jadi ini sebenarnya caranya gampang. Tinggal kita kalikan 2 aja. Misalnya nih. Jadi 3/7 dikali 2. Ya. Ini dikali 2, ini dikali 2 juga. Atas bawah kali 2. Jadinya 6/14. 6/14 itu hasilnya sama dengan 3/7. 3/7 dikali 3/3 ya. 3 9/7 kali 3 21. 9/21 hasilnya pun sama dengan 3/7. Atau ini yang kita kalikan 2 juga nih, 6/14 kali 2. Hasilnya 12 ya per 28. 12/28 itu hasilnya pun juga sama dengan 3/7. Jadi hasil mau 3/7 dikali 4 pun itu hasilnya pasti akan sama dengan 3/7 ujung-ujungnya. 3/7 kali 5, 3/7 kali 6 ya. Kalau nanti diulangan lebih baik ambil 3 pecahan aja. Jadi sembarang sih. Jadi kalau mau 3/7 kali 2, 3/7 kali 3, 3/7 kali 4. Gitu aja. 3/7 kali 4. 3 kali 4 12 per 7 kali 4 28. 12/28. Sama ya. Jadi intinya pecahan senilai itu ya tinggal dikali-kalikan aja. Sudah bisa kok. Lanjut yang B. Jadi ini ya. Ini senilai 16, 9/1, 12/28. Yang B itu 5/6. 5/6. Sama aja. 5/6 dikali 2 10/12. 10/12 hasilnya sama dengan 5/6. 5/6 dikali 3 15/18. 15/18 hasilnya sama dengan 5/6. 5/6 kali 6 gitu contohnya. 5/6 dikali 6 ya 30/36. Hasilnya ini hasilnya gitu maksudnya saya ya. Jadi ini adalah hasil persamaan dari 5/6. Nomor 2 bisa dipahamin ya. Kita lanjut. Nah, kalau nomor 3 ini saya agak bingung. Tentukan nilai angka 2 dalam pecahan berikut. Jadi kita skip dulu untuk nomor 3. Lanjutnya kita ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang paling gampang. 0,678 dibaca. Jadi ini cara bacanya itu bukan 0,678. Ya, bukan. Ini cara bacanya itu adalah 0,678. Kenapa begitu? Jadi kalau setiap angka yang di belakang koma itu kita nggak bisa sebutin dia itu 100, dia itu 10, dia itu 2000, dia itu 3000 gitu. Kecuali di depan koma. Kalau di depan koma baru bisa 123,2. Nah, 174,85, 2000,21. Nah,
Contohnya gitu ya. Jadi yang di belakang koma itu nggak bisa kita sebut 20-an, 30-an, 100-an tuh 1000-an nggak bisa. Dia satu persatu. Cara baca 0, bla bla bla. Lanjut ke nomor 5. Pecahan biasa. Aduh. Skip dulu nomor 5. Ke nomor 6. Ya, jadi nomor 6 itu diketahui umur ayah ya. Umur ayah itu 48 tahun. 48 tahun. Sedangkan umur ibu itu 40 tahun. Dan di soal kita diminta untuk menentukan perbandingan umur ayah dan umur ibu. Gimana cara membandingkannya? Jadi kita cara bandingkannya itu dengan cara umur ayah banding umur ibu, gitu ya. Umur ayah banding umur ibu. Umur ayah 48 tahun dibanding umur ibu 40 tahun. Ini angka tinggal kita perkecil aja. Diperkecil ya sampai sekecil-kecilnya. Dan kalau dilihat ini angkanya dua-duanya sama-sama bisa dibagi dengan angka 8. Jadi 48 bagi 8 ya. Ini dibagi 8 ya masing-masing ya. Itu hasilnya sama dengan 6, dan 40 dibagi 8 hasilnya sama dengan 5. Jadi perbandingan umur ayah dan umur ibu adalah 6:5. Sekarang saya kasih contoh lain lagi, nomor 6. Ada bahasa Arabnya. Ya sudah, bodo amat. Ternyata oke. Dengan kertas yang baru. Saya kasih contoh lain lagi, nomor 6 ya. 6B. Fahira, umur Fahira ya adalah berapa umurnya ya? 8 tahun aja. Ngasal ya. Dulu 8 tahun. Dan umur H itu 19 tahun. Nah ya, contohnya begini ya. Umurnya H ya. Hu ya. Hu 19 tahun. Terus kita diminta perbandingan dari umurnya Fahira dan umurnya Huhu. Jadi umur F dibanding umur H ya 8 banding 19. Ini kan gak bisa dibagi nih. 19 gak bisa dibagi dengan apa-apa. Jadi kalau misalnya kasusnya begini, ya udah perbandingannya itu ya segini aja, 8:19, karena gak bisa dibagi dengan angka lain. Terus kalau misalnya nih nomor 6, nanti soalnya tuh diminta perbandingan umur ayah dan umur ibu ya. Contoh soal nomor itu adalah 2:3. Nah, jadi yang diketahui itu adalah perbandingan dari umur ayah dan umur ibu. Itu ada 2:3. Jika umur ayah adalah 24, maka berapakah umur ibu? Nah, kalau misalnya yang disuruh cari adalah umur ibunya, itu seperti apa? Jadi kita tinggal cari aja ya dengan cara
Nggak bisa ya, ini kita kalikan sampai 24, ini kita kalikan sampai 3 itu bukan gitu caranya. Gini caranya. Jadi perbandingannya adalah yang kita ketahui 24 banding I sama dengan 2 banding 3. Ya kan, betul kan? Ini umur ayah, ini umur ayah, ini umur ibu, ini umur ibu. Ya, ini perbandingannya, ini yang mau diketahuin ya. Gak apa-apa, ini kita jadikan seperti ini aja. 24 per I sama dengan 2 per 3. Begini juga gak apa-apa ya, untuk mengetahui. Nah, terus selanjutnya adalah kita kalikan silang. Jadi 24 kali 3 terus I kali 2. Nah, kita dapatin di sini, jadi 24 dikali 3 sama dengan I dikali 2. 24 dikali 3 ya. 72 2i. Nah, jadinya gitu kan. 72 sama dengan 2i. Terus yang duanya kita pindah ke sini. Kalau dipindah itu artinya dibagi. Jadi di sini i-nya sama dengan 72 dibagi 2. Jadi i-nya sama dengan berapa tuh 72 dibagi 2? 1 36. Ya, jadi I-nya umur ibu itu sama dengan 36. Jadi umur ayah 24, umur ibu 36. Caranya seperti ini. Kalau yang diketahui itu perbandingan sama salah satu umurnya. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 7. Soal terakhir dari tugas 2. Nah, ini adalah peta. Katakan peta lebih keras. Sebuah peta dengan skala adalah 1 banding 2.500.000. Jadi diketahui skala sebuah peta itu adalah 1 banding 2.500.000. Jarak sebenarnya antar kota Balikpapan dan Samarinda itu adalah 80 km. Jadi dari Balikpapan menuju Samarinda itu adalah 80 km. Nah, tentukan jarak kota Balikpapan dan Samarinda pada peta. Jadi yang kita ketahui di sini adalah skala peta dan jarak asli. Jarak aslinya 80 km. Jarak sebenarnya ya. Dan kita diminta mencari jarak pada peta. Nah, gimana caranya? Jadi, ini kan 1 banding 2.500.000 itu pasti dalam bentuk satuan cm. Jadi kita perlu mengganti dari 80 km menjadi cm. Berapa hasilnya 80 km menjadi cm? Kalau 80 km ke meter itu kan tambah 1000. Jadi 80.000. Ya kan? Ini 80.000 meter. Sekarang tinggal dijadikan ke cm. Nambah 2 angka. Ya, desimal cm. M, DM, CM. 3 tambah lagi nolnya 2, itu 2. Jadi diketahui jarak dari jadi diketahui
80 km itu kalau dijadikan cm jadi 8 juta cm. Nah sekarang di perbandingan ini kita cukup bagi ya 1:2.500.000 ya, jadinya kita masukin aja 8 juta dibanding 2.500.000 gitu kan. Atau bisa kita tulis 8 juta per 2.500.000. Tinggal kita coret ya, coret jadi tinggal 80/25. Ini sama-sama bisa dibagi 5. Jadi 80 bagi 5 itu 16/5. Selanjutnya, oke, lanjut. Jadi hasilnya itu 16/5. Nah, 16/5 itu kita jadikan desimal. Jadi ini tadi 8 juta banding 2.500.000 itu rumus aslinya itu adalah jarak sebenarnya dikali skala. Jadi aslinya itu 8 juta dikali 1/2.500.000. Nah aslinya begini rumusnya. Cuman ini kan 8 juta itu aslinya jadinya 8 juta per 1. Jadi kalau dikali ini ke sini, ujung-ujungnya jadinya begini. Nah gitu. Ini cara langsungnya aja sih. Tapi kalau diulangan lebih baik menggunakan ini ya. Nanti hasilnya 16/5. 16/5 itu hasilnya sama dengan 16 ya per 5, 15, 3 kurang sisa 1, 10,2, 3,2 cm. Jadi jarak dari Balikpapan ke Samarinda di peta adalah 3,2 cm. Begitulah jarak pada peta ya. Dan untuk soal nomor 3 dan 5 itu, untuk nomor 5 itu sebenarnya juga mudah ya. Menentukan pecahan biasa ya. Nomor 5 menentukan pecahan biasa dari A 3,56, B 0,563. Kemarin bingung kan, kok bisa sih 3,56 jadi pecahan biasa, kok bisa sih 0,563 bisa jadi pecahan biasa. Nah kira-kira gimana ya caranya itu ya, kalau kita mengubah pecahan ke desimal kan caranya dengan cara begini ya gitu, dibagi langsung. Lalu kalau dari desimal ke pecahan caranya gimana? Caranya adalah kita cukup memindahkan koma ini ke sebelah kiri dengan catatan pecahan di bawahnya nambah gitu ya. Bukan ke kiri ya, tapi ke kanan, ke komanya ke kanan sampai enggak koma lagi. Saya kasih contoh 0,3 gitu. Gimana caranya menjadikan 0,3 ini menjadi pecahan biasa? Itu dengan cara kita geser komanya ke sini, komanya di sini. Jadi hasilnya kan nanti jadi 3,0 atau kita sebut saja 3. Terus karena nolnya kita geser ke sini, maka di bawahnya, di penyebutnya itu nolnya nambah jadi 1 juga.
Jadi hasilnya 3/10. 0,3 sama dengan 3/10. Saya kasih contoh lagi, 0,45 kita geser 1, 2. Nah, jadi komanya tergeser 2 kali. Karena komanya tergeser 2 kali, jadinya kan di sini 45 ya. Setelah kita geser. Nah, di bawahnya karena sudah tergeser 2 kali, jadinya 100 ya. Jadi 0,45 itu hasilnya sama dengan 45/100. Ya, ini tinggal kita sederhanakan saja lagi 45/100-nya. Jadi bagi 5 ini bisa ini. Jadinya 9/50. 9/20 ya. Jadinya 45 sama 100 hasilnya sama dengan 9/20. Nah, gimana dengan yang ini? 3,56. Jadi caranya juga sama. 3,56. Ini kita 1, 2, geser komanya. Hasilnya jadi 356 per 2 kali geser. Nolnya jadi 2/100 ya. 356/100. Apakah ini bisa dikecilkan? Ya, bisa dikecilkan ya. Coba aja kita bagi 2 masing-masing ya. 3,356 dibagi 2 kan sama 100. Itu dibagi 2. Ini kan hasilnya 178 nih kalau dibagi 2/50. Apakah masih bisa dikecilkan lagi? Ya, masih bisa dikecilkan lagi ya. 178 dibagi 2 terus 50-nya dibagi 2, jadinya 89/25 ya. Kalau 89/25 bisa dikecilkan lagi? Kayaknya bisa. Kayaknya nggak bisa ya. Nah, jadi 3,56 itu hasilnya sama dengan 89/25. Lanjut ke B sekarang ya. B. Ini B 0,563. Itu kan ya. 1, 2, 3. Jadi 563 hasilnya per nolnya 3, 1, 2, 3. Nah, ini hasilnya nih 563/1000. Terus apakah bisa dikecilkan? Kayaknya bisa. Cuman saya kurang ahli dalam mengecilkan ya. Terus kalau misalnya Anda, para makhluk di bumi, tidak dapat mengecilkan ini, ya sudah, nggak apa-apa, hasilnya ini juga nggak apa-apa kok. Ya, pada intinya seperti itulah ya cara mengubah dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Nah, terus untuk soal yang nomor 2 tadi ya, tentukan nilai angka 2 dalam pecahan berikut, itu saya masih kurang paham caranya gimana. Mungkin kali Anda punya materinya ya. Nah, saya tidak paham, saya cuma mengajarkan apa yang saya pahami. Terima kasih telah menonton waktu yang sangat panjang ini. Semoga ujiannya sukses dan bisa. Terima kasih.